bisa berkumpul dari berbagai daerah di Indonesia. Ini sebuah momentum yang luar biasa bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya dalam mengelola pendidikan di negeri kita tercinta ini. Yang saya hormati semua yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak Ketua Panitia, tak perlu saya ulangi satu persatu. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada UPH di bawah pimpinan Pak Nathan Harapap yang dengan murah hati menyambut kita semua. Ini bukan kali pertama UPH menyediakan diri buat kita menjadi tuan rumah dari Konfernas MPK. Kalau saya tidak salah 2 atau 3 tahun lalu kita juga melakukan di UPH ini. Terima kasih Pak Rektor. Izinkan juga saya sampaikan ucapan selamat atas capaian UPH yang sudah menjadi kerisauan dari berbagai masyarakat Indonesia ketika makin sulitnya dan mahalnya memperoleh pendidikan spesialisasi di negeri kita tercinta ini. Dan sudah tidak menjadi rahasia betapa orang-orang Kristen makin sulit memasuki program spesialisasi. Selain biayanya miliaran per orang, tapi juga memang sengaja dipersulit, kecuali di 1-2 universitas negeri yang olehnya dengan dibukanya universitas swasta bagi program spesialisasi, meskipun sepengetahuan saya masih di sebatas spesialisasi radiologi, tetapi ini sudah membuka jalan bagi anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia yang ingin mengambil program spesialisasi. Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia, kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, salah satu dari 4 tujuan yang disebutkan itu adalah ikut mencerdaskan bangsa. Dan jalan terbaik untuk ikut mencerdaskan bangsa adalah pendidikan. Hal ini yang mendorong salah satunya gereja-gereja di Indonesia termasuk MPK melakukan pendidikan. Tetapi saya kira bukan hanya itu. Tugas panggilan mendidik dan mengajar itu adalah perintah Yesus ketika dia berkata dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, dan dia katakan di bagian akhir dari ayat 20, dan ajarlah mereka. Olehnya disadari betul bahwa tugas mengajar dan mendidik ini bukanlah sesuatu yang sifatnya komplementer terhadap kehadiran gereja, tetapi juga merupakan hakikat gereja. Gudikums mengatakan gereja mengajar atau dia mati. Artinya kalau tidak melakukan pengajaran dan pendidikan itu berarti gereja sudah mati. Pengajaran gereja seperti khotbah kita tadi adalah untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan karena kerajaan Allah sudah datang, dia mempertanyakan seluruh bangunan pikiran kita. Dia mempertanyakan seluruh bangunan perilaku kita. Dia mempertanyakan seluruh bangunan kehidupan kita. Dan untuk itulah gereja mengajar. Maka sesungguhnya peran MPK yang merupakan payung dari berbagai komunitas pendidikan di Indonesia, pendidikan Kristen maksud saya, sangatlah sentral dan strategis dalam perjalanan gereja. Namun kehadiran MPK sebagai perpanjangan tangan gereja tidak boleh dijadikan alibi oleh gereja untuk melepaskan diri dari tanggung jawab di bidang pendidikan ini. Sesuatu yang amat sering terjadi. Di satu sisi gereja dan MPK harus berkolaborasi dalam hal ini, dan di sisi lain gereja pun harus terus mengembangkan pelayanan dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan ini. Tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada MPK atau kepada lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan-yayasan yang dibentuk untuk itu. Terkait hal ini saya hendak menyitir adagium yang disampaikan oleh Charles de Gaulle, Presiden Prancis semasa Perang Dunia Kedua. Saat itu Charles berkata, perang terlalu berharga bila diserahkan hanya kepada serdadu. Perang terlalu berharga kalau hanya diserahkan kepada serdadu. Dan atas adagium itu barangkali saya bisa katakan sekarang, pendidikan terlalu berharga bila diserahkan hanya kepada yayasan-yayasan dan guru-guru di sekolah. Pendidikan harus masuk dalam agenda pastoral gereja.
Sini hadir para pimpinan gereja. 70 tahun lebih sudah MPK sejak berdiri, dan ini adalah sebuah perjalanan panjang. Selama ini MPK dan PGI mencoba untuk berjalan beriringan, walau di sana sini terjadi naik turun gitu. Dan seiring itu pula lah harapan kita. Kalau MPK dan PGI bisa beriringan berjalan, maka harapan kita adalah gereja-gereja bersama lembaga-lembaga yang dibentuknya atau yayasan-yayasan bisa bekerja bersama gereja dan pengelola pendidikan di sekitarnya. Perjalanan bersama ini semakin dibutuhkan saat ini, terutama dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat, mendasar, dan meluas sebagai akibat transformasi budaya digital. Kita menyaksikan, bahkan mengalami bersama bagaimana proses-proses digital yang begitu cepat telah menggerus kesabaran kita, kesabaran para guru, kesabaran para pimpinan gereja, tapi juga kesabaran anak-anak didik kita. Dan banyaknya pilihan yang tersedia oleh layanan internet telah mengakibatkan kedangkalan berpikir di kalangan siswa-siswi kita. Baru saja terselenggara pertemuan tahunan Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Kristen Indonesia di Bali. Saya bercakap-cakap dengan beberapa rektor, dan mereka membuktikan kedangkalan berpikir itu makin terasa dengan banyaknya tawaran-tawaran di internet. Paper, skripsi, bahkan karya tulis ilmiahnya hanya kutip sana sini tanpa ada lagi pikiran yang originalitas. Belum lagi kalau kita berpikir tentang budaya instan yang makin dikembangkan oleh dunia digital ini. Sementara itu kita juga dikejutkan dengan kemampuan artificial intelligence yang sungguh mengejutkan kita semua. Gereja siap atau tidak, MPK siap atau tidak, sekolah-sekolah Kristen siap atau tidak, kita akan terus semakin dalam memasukinya. Profesor Richardus Eko Indrajit, Rektor Universitas Pri Pradita, mengatakan, sekolah Anda mau gunakan generatif AI atau tidak, kompetitor Anda sudah menggunakannya. Di sini bukan tidak ada persoalan, terutama menyangkut akses internet. Disparitas antara sekolah yang satu dengan yang lain akan makin mengamuk, makin jauh disparitas itu. Dalam kaitan inilah saya sangat mengapresiasi kehadiran MPK yang selama ini berjuang keras menjembatani jurang yang menganga itu antara sekolah-sekolah milik gereja di daerah tertinggal dan sekolah maju di perkotaan. Terutama juga dengan prakarsa-prakarsa MPK membangun sinergi dan kolaborasi di antara pemangku pendidikan yang Bapak Andi tadi katakan 7 pilar gitu. Saya juga mengapresiasi MPK seraya meminta kita semua mendorong masyarakat agar tidak menjadikan pendidikan semacam komoditas dalam dunia usaha. Sekalipun saya sadar betul pendidikan bermutu itu butuh biaya yang tidak sedikit. Kita masih punya tugas berat yang menanti di depan, terutama di tengah sengkarut kebijakan nasional menyangkut pendidikan nasional. Saya tidak henti-hentinya mengajak para pemerhati pendidikan untuk menyikapi dengan arif tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam undang-undang tentang Sikdiknas. Terutama maksud saya kontroversi antara kecerdasan atau ketakwaan yang menjadi tujuan pendidikan. Kita juga harus terus menggumuli bagaimana undang-undang Sikdiknas ini yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, baik menyangkut anggaran yang disebut 20% yang banyak akal-akalannya, tetapi juga pengelolaan dan kebijakan umum yang berubah-ubah. Kita juga masih termasuk di dalamnya kehadiran pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sini ada Pak Sudirman yang selalu lempar-lemparan bola antara Kemenak, Kemendikbud, dan Pemprov atau Pemkab. Pendidikan kita tidak diatasi di dalam satu atap. SMP, SD ditangani oleh kabupaten, SMA oleh provinsi, dan pendidikan tinggi oleh pusat. Ini sendiri juga sudah punya persoalan sendiri. Jebakan fundamentalisme agama dalam pendidikan kita juga menjadikan sekolah menjadi semacam bibit segregasi di tengah masyarakat kita. Saya lulusan SD Kristen, SMP Kristen, dan SMA Kristen. Saat saya SMP Kristen,
70% teman-teman saya beragama Islam. Saya tamatan SMA PSKD, lebih dari 60% teman-teman saya beragama Islam. Sekarang sekolah-sekolah Kristen, saya tanya UKI, rektor UKI, berapa banyak mahasiswa non-Kristen di UKI sekarang? Tidak sampai 30%. Kita lihat bagaimana makin segregasinya. Saya nggak tahu Pak Rapat, bagaimana dengan UPH? Berapa persen yang bukan Kristen di sekolah kita ini? Saya kira MPK bersama gereja-gereja di Indonesia harus mengambil peran dalam proses legislasi juga yang terkait dengan hal ini di aras nasional. Semoga Tuhan mengaruniai MPK dalam perjalanan pelayanan ke depan. Saya sungguh mensyukuri compassion yang disebutkan oleh Pak Andi tadi, yang telah ditunjukkan oleh semua pengurus MPK baik di pusat maupun di wilayah. Compassion, sebuah ungkapan dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Sebuah istilah yang dalam perjanjian baru, compassion ini sesungguhnya hanya ditunjukkan oleh sifat Yesus. Dia memiliki sifat keilahian. Alkitab terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia tidak mampu menerjemahkan kata ini dalam satu kata. Compassion yang berasal dari splagmizomai dalam bahasa Yunani harus diterjemahkan dengan 5 kata oleh Alkitab kita. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 5 kata. Yang Pak Andi mau katakan kepada kita semua adalah MPK pengurusnya telah menunjukkan sifat keilahian itu karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan itu sebuah ajakan bagi kita, sama seperti Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan kita semua kini diajak melalui konferensi ini untuk tergerak hati kita oleh belas kasihan. Dengan begitu banyaknya persoalan di sekitar proses-proses pendidikan kita, Tuhan memanggil kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Gopal.